Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bohari dari jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Mesin, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya akan membahas tentang dasar-dasar kepemimpinan. Dasar-dasar kepemimpinan dalam Islam. Pertama, tidak mengambil orang kafir sebagai pemimpin penegak agama, pemakmuran dunia, serta pemeliharaan atas semua kemaslahatan umum, merupakan tanggung jawab umat dan bukan hanya tanggung jawab penguasa. Kedua, tidak mengangkat pemimpin dari orang-orang yang mempermainkan agama Islam, bentuk masyarakat yang anggotanya saling memenuhi kepentingan antara yang satu dengan yang lain, serta mengarahkan semua katanya untuk melakukan perbaikan dan reformasi melalui pelaksanaan amar ma'ruf. Ketiga, pemimpin harus mempunyai keahlian. Keempat, pemimpin harus bisa diterima, acceptable, mencintai dan dicintai umatnya, mendoakan dan didoakan oleh umat, sebagaimana surat-surat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kepada gubernurnya. Dan yang kelima, pemimpin harus mengutamakan, membela, dan mendahulukan kepentingan umat, menegakkan keadilan, melaksanakan syariah, berjuang menghilangkan segala bentuk kemungkaran, kekufuran, kekacauan, dan fitnah. Kepemimpinan dan kekuasaan dalam Islam. Sumber otoritas adalah umat pemimpin penguasa hanya sebagai wakilnya dalam menangani masalah-masalah agama dan mengatur urusan sesuai dengan syariah Allah Subhanahu wa taala. Jadi, sumber otoritas adalah orang yang mewakilkan dan bukan orang yang mewakilinya, merupakan suatu hal yang pasti bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh dalam bentuk kekuasaan atau istikhlaf. Kepemimpinan Islam. Islam mentransformasikan kehidupan masyarakat yang tingkat moral, pendidikan, ekonomi, sosial budaya yang rendah menuju masyarakat yang berperadaban tinggi dan maju yang berbasiskan pada nilai-nilai, norma, hukum, moral yang ditopang oleh keimanan, menghormati pluralitas, bersikap terbuka dan demokratis, dan bergotong royong menjaga kedaulatan negara. Islam adalah agama yang syamil, menyeluruh, menyentuh seluruh aspek kehidupan. Islam tidak memisahkan antara kehidupan dunia dan akhirat, rumah tangga dan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan syariat. Sistem pemerintahan dalam kepemimpinan Islam. 1. Bukan monarki. Kedua, kemanusiaan. Ketiga, kesatuan. Keempat, berdaulat. Kelima, keadilan. Baiat. Makna baiat itu sendiri adalah janji setia atau sumpah. Setia dengan suatu kepemimpinan sehingga ada jalinan hubungan yang kuat antara yang memimpin dan yang dipimpin. Dengan proses terjalinlah keikatan hukum berupa hak dan kewajiban, serta tanggung jawab kedua belah pihak secara adil dan proporsional. Implementasi baiat dalam bentuk hak dan kewajiban, serta timbal balik tergambar dalam Al-Quran, yang menyatakan bila Nabi menerima janji setia dari wanita-wanita mukmin bahwa mereka tidak akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anak mereka, tidak berbuat dosa,
dan mereka tidak mendurhakainya dalam urusan yang baik, maka ia harus menerima janji itu dan memperlakukan mereka dengan baik serta memohonkan ampunan dari Allah kepada mereka. Baiat memiliki pensyariah yang kuat di dalam Islam. Baiat merupakan salah satu proses penting dalam mengangkat seorang pemimpin di dalam Islam. Terdapat dalam Quran Surah Al-Fat bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepadamu Muhammad, sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Maka, barang siapa melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar atas janji sendiri. Dan barang siapa menempati janjinya kepada Allah, maka dia akan memberinya pahala yang besar. Ahlu al-halli wa al-aqdi diartikan dengan orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat. Menurut Abdul Karim Zaidan adalah orang-orang yang berkecimpung langsung dengan rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepada mereka. Istilah ini dirumuskan oleh ulama fikih untuk sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat, menyuarakan hati nurani mereka. Tugasnya antara lain memilih kepala negara secara langsung. Karena itu, Ahlul Halli wal Aqdi juga disebut Al-Mawardi sebagai Ahlu al-Ikhtiyar, golongan yang berhak memilih. Peranan golongan ini sangat penting untuk memilih salah satu seorang antara Ahlu Imamat, golongan yang berhak dipilih untuk menjadi khalifah. Paradigma pemikiran ulama fikih. Istilah Ahlul Halli wal Aqdi didasarkan pada sistem pemilihan 4 khalifah. Pertama, yang dilaksanakan oleh para tokoh sahabat yang mewakili dua golongan Ansor dan Muhajirin. Mereka ini oleh ulama fikih diklaim sebagai Ahlul Halli wal Aqdi yang bertindak sebagai wakil umat dan melakukan pengakuan atau baiat. Ahlu Halli wal Aqdi adalah orang yang ikhlas, konsekuen, takwa, adil, dan kecemerlangan pikiran, serta kegigihan mereka di dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Simpulan, fikih siasah adalah politik dalam negeri dan politik luar negeri, serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan kesejahteraan dan kedamaian dan melaksanakan fungsi pelayanan hikmah. Dan istilah fikih siasat termasuk dalam fikih ijtihad berdasarkan Al-Quran dan hadis.